Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tempo, sahabat Cantika dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Kami mengundang kepada seluruh teman-teman untuk bergabung di main atrium Gandaria City Mall lantai ground karena ada banyak sekali kegiatan di sini, termasuk juga hari ini ada ngopi sore bersama Tempo, ngobrol inspirasi sore-sore Tempo. Bersama saya, Mitra Tarigan. Acara ini juga akan bisa Anda saksikan di live Instagram cantika.com dan juga penayangan di YouTube tempo.co, cantika.com dan juga Facebook Tempo Media. Ini kayaknya saya ngelihat ada 20 juta orang ya di sini ya. Selamat datang, terima kasih sekali udah hadir dalam acara bincang, acara ngopi sore di sore hari ini. Sahabat Tempo, sahabat Cantika dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall, hari kemenangan sebentar lagi segera tiba. Tampil memakai pakaian terbaik menjadi anjuran agama pada Hari Raya Idul Fitri. Agar lebih sempurna, mengenakan make up yang pas juga bisa menjadi cara untuk tampil lebih cantik di hari Lebaran. Make up pun sebenarnya tidak hanya untuk bisa memperindah penampilan. Bagi sebagian perempuan, make up bisa menjadi cara untuk menunjukkan rasa penghargaan kepada diri sendiri. Tak jarang, banyak yang menggunakan make up untuk me time, ada juga untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Tentu saja, ada banyak sekali tips dan trik yang bisa menjadi insight menarik untuk persiapan penampilan Anda di Hari Raya. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat tayangan berikut ini. Sahabat Tempo, sahabat Cantika dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall yang sangat berbahagia sore hari ini. Kita akan kedatangan dua narasumber yang menurut saya keren banget dan tentu saja bisa berbagi banyak sekali insight kepada kita semua. Pertama, kita panggilkan Eka Pramita, beauty editor cantika.com. Kami persilakan Eka Pramita untuk hadir ke atas panggung. Silakan menempati kursi. Halo, saya kenalkan sedikit, Kak Eka ini adalah sudah memiliki pengalaman sebagai jurnalis lebih dari 10 tahun. Dan dalam 8 tahun terakhir, beliau sudah lebih fokus di bidang beauty dan fashion. Ia juga sudah beberapa kali menjadi mentor tutorial make up dalam berbagai kesempatan. Yang kedua kami panggilkan jurnalis cantika.com Gabriela Amanda. Beri tepuk tangan yang meriah nih kepada Kak Amanda. Kak Amanda ini baru beberapa bulan bergabung dengan cantika.com, namun ia memiliki passion yang sangat tinggi khususnya di bidang dunia kecantikan. Baiklah, sebelum kita memulai perbincangan kita sore hari ini, mari kita berikan kesempatan yang lewat terlebih dahulu. Tempo menjadi media yang pertama kali kepada pengesahan aspirasi gila yang kentang. Pengesahan RKUHP ini memang tak hanya membuat was-was. Yang dikomentari itu adalah cover story koran Tempo pada tanggal.
selamat sore Kak Eka, Kak Amanda. Selamat sore juga dan teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ya, selamat sore Kak Mitra dan semuanya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah Kak Mitra. Ini kita udah sore-sore, kita masih menunggu buka puasa ya. Kita mengundang seluruh pengunjung setia Gandaria City Mall untuk bergabung di depan panggung kita untuk mendengar berbagai tips and trik terkait dengan tutorial make up untuk hari raya. Baiklah, kita kita langsung aja kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya, santai aja nih sahabat Cantika, ada sahabat Tempo dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Kak Eka, aku mau ngobrol-ngobrol nih Kak. Boleh banget, boleh banget. Ini sebentar lagi nih Lebaran Kak Eka. Yes. Kira-kira nih Kak Eka, kalau misalnya kita ngobrolin terkait dengan make up, ini make up yang dipilih masyarakat di momen Lebaran kali ini tuh yang seperti apa sih Kak? Oke, jadi gini nih Kak Mitra, kan insya Allah Lebaran tahun ini lebih terbuka, lebih bebas, kita udah boleh buka masker, PPKM juga sudah dicabut, itu artinya kesempatan bagi khususnya para perempuan gitu ya untuk mengeksplorasi make up saat hari raya. Nah, dari berbagai informasi yang saya dapat nih Kak Mitra, ternyata make up Lebaran yang tadinya hanya fokus pada di riasan mata karena ketutup oleh masker, sekarang banyak perempuan yang sudah bermain untuk eksplorasi di bagian yang lainnya nih Kak, seperti misalnya complexion atau alasnya, kemudian bermain juga di warna-warna lipstick yang lebih terang. Tadinya kan kayaknya lipstick tidak terlalu prioritas karena ketutup masker gitu ya, paling ya kita pakai yang warna-warna nude, warna-warna netral. Sekarang sudah banyak nih yang berani warna-warna bold Kak. Bahkan dulu tuh kita males ya pakai lipstick. Aduh ngapain sih kita pakai lipstick karena udah maskeran gitu kan ya. Kayaknya percuma ya, tapi Percuma ternyata banget. seru juga sih kita bisa bereksplorasi lagi ya tahun ini ya. Jadi lebih bebas, lebih berwarna-warni juga, dan juga tentu saja kita juga bisa bermain di bagian mata tetap ya, itu paling penting sih kalau menurut saya. Mata ya, dengan Mata. berbagai perbedaan mata kita, ada yang Iya. sipit, ada yang belok gitu ya. Sekarang waktunya kita lebih bereksplorasi di bidang mata lagi ya Kak Eka ya. Iya, karena dari mata turun ke hati ya Kak. Dari mata turun ke hati kalau kata Kak Eka, sahabat Cantika dan sahabat Tempo semua. Baiklah, lanjut nih Kak. Katanya kalau tren make up akhir-akhir ini tuh menurut Kak Eka tuh seperti apa sih Kak? Nah, kalau tren makeup ini sekarang ini kayaknya para pengguna makeup ini udah jauh lebih kritis nih Kak Mitra. Jadi yang tadinya cuma makeup aja, sekarang mereka banyak mencari makeup yang tidak hanya sekedar dekoratif nih atau merias aja, tapi juga memiliki kandungan yang lebih sehat. Ada skincare-nya nih Kak. Jadi misalnya foundation, alas bedak, cushion bedak, itu sudah ada kandungan skincare yang bikin kulit kita semakin sehat. Jadi nggak cuma sekedar dekoratif aja nih sekarang, tapi juga membuat kulit kita lebih sehat dan kalau bahasa sekarang flawless gitu Kak. Satu lagi nih buat Kak Eka, sebentar ya Kak Amanda ya. Kak Eka mau tahu dong soal cantika.com. Boleh nggak sih diceritain Kak? Boleh banget teman-teman yang sudah hadir di sini sore hari ini. Jadi cantika.com ini adalah kanal vertikal dari tempo.co khusus untuk membahas informasi yang inspiratif tentunya buat perempuan nih. Meliputi gaya hidup dari mulai parenting Kak, ada kecantikan, ada karir Kak, ada profil, ada zodiak dan masih banyak yang lain. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih luas, lebih lengkap itu langsung aja klik cantika.com. Nggak cuma di website loh Kak, kita juga ada Instagramnya sama di cantika.com. Jadi seru banget deh. Seperti yang belum lama ini kita pernah wawancara, salah satunya ada Nabila Isma ya, itu mungkin teman-teman pernah dengar juga, dia selain masih muda juga sejak kecil sudah punya concern nih untuk melakukan perlindungan pada teman-temannya, sampai dia membuat semacam lembaga yang fokus pada bagaimana supaya anak-anak nggak kena perundungan atau bullying, kan lagi tren tuh Kak sekarang. Dan ini menarik karena nggak semua yang muda tuh peduli nih sama masalah-masalah kayak begini gitu. Jadi ini sosok yang wah ini kayaknya perlu diangkat nih. Terus ada perempuan-perempuan lagi yang nggak cuma di korporat nih Kak, di perkantoran, tapi juga mereka yang bekerja sunyi gitu di balik lab gitu ya, mencari temuan-temuan khusus untuk kesehatan seperti peneliti perempuan. Ini kan jarang banget nih Kak Mitra, jadi emang saatnya nih harus diangkat agar para pembaca tahu bahwa ternyata di Indonesia tuh banyak juga loh peneliti perempuan gitu Kak Mitra. Menarik banget ya kita mendengar berbagai sosok-sosok perempuan inspiratif ya teman-teman semua. Ini ngomong-ngomong pengunjung setia Gandaria City boleh banget bergabung dalam acara talk show kita sore hari ini
Dan sebenarnya ini kegiatan kita ini beberapa hari ke depan, jadi boleh banget untuk bergabung di sini karena ada beberapa hadiah juga untuk teman-teman yang beruntung di sore hari ini. Baik, kita sekarang ngobrol dengan Kak Amanda nih Kak. Halo Kak Amanda. Halo Kak Mitra. Ini Kak Amanda nih belum bermakeup ya Kak ya? Iya nih, ini jadi kayak agak-agak pucat gitu ya. Ini karena emang belum di make up ya. Tenang. Sebentar lagi kita akan melihat transformasi dari Kak Amanda sendiri ya. Iya. Baik, Kak Amanda, nih yang aku tahu nih kan Kak Amanda tuh suka banget makeup ya. Nih Betul. seberapa sukanya sih Kak? Boleh nggak diceritain Kak? Seberapa sukanya ya kalau ngomongin soal make up, saya tuh sudah sudah tertarik ya ke dunia kecantikan itu sejak SMP. Jadi dari SMP tuh YouTube baru booming, ngelihat banyak banget tutorial jadi penasaran gitu kan. Jadi mulai coba-coba. Nah, apalagi kan dengan fitur muka saya yang matanya agak sipit gitu ya. Jadi butuh teknik khusus. Jadi makin lama makin mendalami dan menyadari gitu loh. Sebetulnya make up tuh punya power gitu untuk merubah citra seseorang gitu sih. Sejak SMP ya, ini Gen Z bener-bener ya, sejak muda udah langsung terpapar berbagai media Iya sosial ya. Untungnya yang bagus-bagus ya, urusan makeup nih bagus juga kok sebenarnya. Iya, betul banget sih Mbak. Oke. Menurut Kak Amanda nih Kak, kan makeup nih banyak ya, dari mulai lipstick, adalah buat eyebrow-nya juga, eyelash dan segala macamnya banyak banget nih Kak. Nah kalau menurut Kak Amanda nih, makeup yang paling penting dan harus selalu dibawa untuk kita perempuan aktif dan juga inspiratif tentu saja, itu makeup yang kayak gimana sih Kak? Sebetulnya kalau misalkan yang harus dibawa gitu ya, yang harus banget ada di dalam tas kita, itu yang paling basic adalah lip product, entah itu lip tint, lipstick gitu ya, karena harus merona gitu. Kalau enggak kan kayak air mukanya nanti ada yang berubah gitu, berasanya pucat atau kayak enggak kayak kalau kayak nggak mandi gitu loh kan. Jadi emang harus ada lip product yang juga bisa di-apply ke blush on. Itu udah paling penting kan ya. Terus kalau misalkan pengen lebih proper dikit bisa atau tambahin alis. Apalagi kalau misalkan yang alisnya kurang tebel gitu ya, kurang kayak ulet bulu gitu, bisa banget tambahin alis. Atau kalau pengen lebih kelihatan punya dimensi mukanya, itu bisa juga tambahin eyeliner. Karena kalau udah pakai eyeliner, mata tuh lebih berdimensi, bakal lebih deep, lebih kelihatan cerah gitu sih Mbak. Aku suka nih Kak Amanda menyebutkan nomor pertama tuh lipstick, karena saya juga pencinta lipstick ya. Khususnya yang lebih merona gitu ya. Merah-merah ya Mbak ya? Merah-merah ya yang penting-penting ya. Gak semua orang kayaknya suka lipstick yang merah darah gitu kan, tapi aku menyukainya gitu. Nah Kak Amanda, boleh tahu gak sih Kak Amanda, kan yang aku tahu nih kalau cantikan nih salah satu kegiatannya itu ada live Instagram ya. Betul. Ini kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu nih? Kan kalau nggak salah juga Kak Amanda pernah jadi host ya? Iya, Itu boleh pernah. diceritain nggak sih Kak? Kalau misalkan live Instagramnya Cantika itu kan saya juga baru bergabung beberapa bulan ya. Jadi kalau misalkan dari yang saya tangkap sih live kita itu selalu membawa tokoh-tokoh wanita yang inspiratif, yang punya prinsip-prinsip dan juga value yang bermakna gitu ya. Dari pengalaman saya membawakan live itu saya belajar banget sih Kak Mitra, kalau misalkan yang namanya perempuan itu tuh berdaya banget dan kita tuh punya kemampuan untuk bergerak dan juga berdampak gitu kan ya. Jadi Cantika itu tuh menjadi wadah untuk mengeluarkan wanita-wanita ini ke publik, ke ranah, ke permukaan gitu. Jadi lebih dinotis dan juga orang-orang jadi lebih tahu nih value-nya mereka apa dan bisa diserap juga gitu sama penontonnya Cantika gitu sih Mbak. Kita tahu ya ada 270 warga Indonesia. Betul. Dan berapa persen ya wanita ya? Mungkin setengah, 40% kali ya. Kayak lebih deh. Lebih ya? Nanti kita harus memastikan lagi datanya. Tapi kita tahu ada banyak sekali wanita-wanita inspiratif khususnya yang berasal dari Indonesia tentu saja. Betul. Dan harapannya Cantika.com bisa mengangkat ya tadi kata Kak Amanda ya. Iya dong, harus diangkat supaya orang-orang juga lebih aware gitu kan ya. Lebih tahu dan jadi wah ini value-nya menarik, bisa dipelajarin nih gitu. Aduh, menarik banget sahabat Cantika, sahabat Tempo dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Perbincangan kita hari ini dan ada banyak sekali informasi yang pastinya baru-baru dan mungkin juga menjadi insight bagi teman-teman semua. Kita akan melanjutkan ngopi sore setelah jeda berikut.
Ya, sahabat Tempo, sahabat Cantika, dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Halo, selamat sore. Terima kasih nih yang sudah berkumpul di tengah-tengah kita di main atrium lantai ground Gandaria City Mall. Di sesi kali ini, sahabat Cantika, sahabat Tempo, dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall, kita akan melihat nih, kita langsung saja melakukan tutorial makeup untuk hari raya yang akan dilakukan di sebelah sini. Kami persilakan Kak Eka untuk Kamanda bersiap. Di sini sudah ada layar yang bisa membantu teman-teman melihat seperti apa nih tutorial makeup untuk hari raya. Baik Kak Eka, Kamanda, kita persilakan untuk memulai kegiatan tutorial makeup hari ini. Silakan Kak Eka. Iya, terima kasih banyak nih Kak Mitra sudah diberi kesempatan nih buat kami untuk sedikit ya memberikan tips dan praktek langsung atau biasa kita sebut demo makeup buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Sebenarnya ini tips yang sederhana, gimana sih membuat tampilan kita di hari raya lebih flawless, lebih segar tanpa ada kesan berlebihan nih Kak Mitra. Karena kan katanya kalau momen lebaran itu momen yang suci, momen yang bersih. Jadi kalau makeup pun yang penting tetap terasa segar tapi juga nggak pucat-pucat dan plain banget gitu ya. Karena itulah yang membedakan hari yang lain dengan hari lebaran gitu Kak Mitra. Balik lagi ya, flawless tuh makeup no makeup ya Kak Eka ya. Betul. Menarik. Silakan Kak, silakan. Langsung aja kita mulai berarti ya. Oke. Tahapan yang pertama berarti kita akan coba pakai alas bedak atau foundation nih Kak Mitra. Salah satu tips untuk memilih foundation atau biasa kita sebut dengan complexion itu memilih warna yang satu tingkat di atas atau di bawah. Jadi tergantung kulit kita nih. Kalau kulit kita itu terang, maka kita milihnya tentu yang jangan terlalu terang banget nanti jadinya pucat. Demikian juga kalau kulitnya gelap nih Kak. Jadi sedikit naik aja tapi juga jangan terlalu terang karena nanti jadi beda nih antara wajah dengan lehernya gitu. Jadi disesuaikan dengan skin tone dan kondisi kulit teman-teman juga ya sebelum memilih complexion. Artinya ini sambil kita ngobrol ya Kak ya. Sambil kita ngobrol ya Kak ya. Oke. Artinya kita tuh sebenarnya penting banget ya Kak untuk mengetahui tone kulit kita masing-masing. Bener ya Kak Eka ya? Betul, betul banget. Dan karena ini kita make upnya lebih sederhana, lebih flawless, jadi kita pakainya cukup tipis-tipis aja nih Kak Mitra. Yang penting bisa mengcover beberapa titik yang pengen kita samarkan gitu ya. Bukan ditutupin sih, tapi disamarkan gitu. Tapi kalau tema makeupnya tadi kan flawless ya Kak Eka. Kalau Kak Eka sendiri mau fokus di bidang apa nih? Maksudnya bibir kah, mata kah, atau yang seperti apa nih Kak? Nah kalau salah satu hal yang ditonjolkan oleh makeup flawless adalah sebenarnya kuncinya kulit kita harus sehat dulu nih Kak Mitra. Artinya kita harus rajin pakai skincare karena makeup yang bagus itu dimulai dari kondisi kulit yang sehat juga pastinya. Nah kalau makeup flawless ini biasanya kita menonjolkan di area-area pipi nih biar kemerahan pakai blush on. Kemudian lipstiknya juga kalau blush onnya sudah agak sedikit naik, lipstiknya pakai yang natural aja. Tapi kalau blush onnya tipis, lipstiknya boleh pakai yang bold gitu. Jadi tidak saling balapan nih antara riasan mata, kemudian riasan bibir dan riasan untuk pipi Kak. Ini kalau balapan bingung. Nggak boleh balapan Boleh. ya sahabat Cantika, sahabat Tempo, dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Jadi kita bisa tap-tap pakai beauty blender atau bisa pakai brush atau kalau pengen simple bisa pakai tangan juga Kak. Tentu harus bersih dulu ya Harus Kak cuci ya tangan tangannya dulu ya. dong pastinya. Karena kalau enggak tuh malah jadi jerawatan, itu paling Betul. males banget nih. Enggak oke banget kan kalau misalnya kita lebaran terus jerawatan gitu kan, aduh PR banget sih itu. PR banget bener-bener. Ini udah tinggal berapa hari lagi nih, jadi jangan jerawatan dulu ya loh. Jangan sampai jerawatan dulu ya. Baik, tadi Kak Eka kita sudah mention beberapa kali tentang flawless ya Kak ya. Yes. Makeup no makeup kalau kata Kak Eka dari tadi tuh. Apa sih sebenarnya bedanya flawless makeup lebaran dan juga flawless makeup hari-hari biasa nih Kak? Menurut Kak Eka ini seperti apa nih Kak? Sebenarnya secara konsepnya atau secara prinsipnya itu sama aja sih Kak, antara keseharian sama buat lebaran. Cuma biasanya kalau untuk hari raya kita bisa sedikit tambahkan
di bagian eyeshadow yang lebih shimmer atau pakai glitter misalnya, supaya kayak membedakan, oh ini tuh harinya lebih spesial kayak gitu. Jadi bisa dikasih on point di bagian eyeshadow pakai shimmer sedikit aja tapi jangan berlebihan. Atau kalau nggak pengen pakai eyeshadow yang ada glitternya, bisa juga pakai highlighter Kak untuk menonjolkan area tulang pipi agar kelihatan lebih natural kayak gitu. Jadi ada shining, shimmering, splendid gitu ya Kak ya. Disney ya. Oh yang ngomong-ngomong nih sahabat Cantika, sahabat Tempo dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall, kalau ada pertanyaan terkait dengan tips and trick make up boleh banget angkat tangannya, raise your hand, nanti akan aku dekatkan mic-nya untuk langsung bertanya kepada Kak Eka. Kebetulan Kak Eka ini udah beberapa kali ya jadi narasumber terkait dengan tutorial make up, pastinya mau banget untuk berbagi ilmu terkait dengan make up. Nah ini udah jadi nih, untuk alas bedaknya atau foundationnya kita pakai, kebetulan alhamdulillah hari ini dapat support dari Wardah Beauty Kak. Siap. Nah setelah pakai foundation kita pakai concealer nih, ini penting banget bagi kita yang jarang tidur, kurang tidur gitu ya. Ya sebenarnya sih harusnya tidur cukup, cuma ini bisa menjadi salah satu siasat ya Kak, tips supaya untuk kantong mata, kemudian untuk mata yang kehitamannya biasanya kalau di bawah mata. Nih geng-geng ini ya, geng-geng pekerja warga buruh ibu kota gitu ya, yang kayaknya deadline-nya sampai malam sehingga tidurnya tuh agak-agak kurang gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu siasat agar matanya lebih terlihat cerah gitu, bener ya Kak Eka ya? Betul, ini cukup di titik-titik aja, sedikit aja, tapi nanti bisa kita tap-tap lagi Kak. Kak dari segi bentuk wajah nih Kak, apa sih yang perlu diperhatikan nih Kak kalau misalnya makeup flawless itu Kak? Nah sebenarnya sih kalau dari bentuk wajah, kalau overall sih kalau makeup kan lebih ke bagaimana dekoratifnya ya Kak ya. Jadi kita perhatiin biasanya ke skin tone sih Kak. Kalau misalnya kayak ada yang kulitnya warna terang, kalau misalnya salah milih warna foundation misalnya, itu kan nanti dia jadi akan beda dengan kulit yang lain, misalnya bagian leher kayak gitu. Jadi benar-benar diperhatikan untuk skin tone-nya Kak, sama pemilihan shade dari produk yang mau kita pakai kayak gitu. Nah ini sudah ada mungkin pertanyaan dari para pengunjung setia Gandaria City kepada Kak Eka. Oh ada Kak? boleh banget, boleh. Oh iya Kak Mitra, konselor juga bisa menutupi bekas-bekas jerawat juga loh ya. Jangan lupa itu. Oh iya benar. Nih yang mungkin agak-agak jerawatan gitu ya. Atau yang tangannya agak-agak rempong itu dia suka gatel-gatel gitu kan Kak? Yes, betul-betul. Baik, silakan Kak sebutkan Ya. nama dan pertanyaannya, silakan Kak. Saya Ladira, mau tanya ini kebetulan mata saya ini kan agak sayu bentuknya ya. Ini kan lagi diproses lagi di bagian mata. Ini gimana ya untuk tips and triknya, gimana sih membuat mata tuh agak lebih cerah gitu kelihatannya ya. Terima kasih. Wah, Mata agar cerah Kak Eka. keren. Ini Terima pertanyaan- kasih banyak Kak Ladira. Pertanyaan yang bagus nih Kak Mitra, karena bagi pemilik mata sayu seperti Manda juga salah satunya matanya sipit gitu ya, atau saya juga punya kondisi mata yang modelnya kayak kelopaknya tuh nggak kelihatan, itu emang kita agak tricky nih Kak di bagian mata. Jadi itu kenapa sebabnya ketika kita mau mengaplikasikan riasan di daerah mata gitu ya, dimulai dari eyeshadow gitu ya, itu kita perlu main tekniknya Kak. Jadi tekniknya kalau matanya sayu itu dia ngeblend pakai brushnya bisa ke atas, jadi mata kita jadi agak naik kan, yang sebelah sisi antara kiri dan kanannya jadi naik ke atas, jadi bukan ke bawah ya Kak Ladira ketika kita ngeblend pakai eyeshadow-nya ya. Kamu bisa pakai brush juga, dibantu oleh brush biar lebih gampang untuk aplikasinya gitu. Gitu Kak Mitra, jadi main ke atas dan jangan lupa pakai eyeliner, karena eyeliner ngebantu juga supaya matanya bisa naik dan lebih tajam pandangannya. Kira-kira untuk warna itu pengaruh gak ya untuk bisa lebih ceria gitu matanya? Kalau warna itu sebenarnya kembali ke preferensi teman-teman sih, sukanya milih warna apa. Tapi biasanya kalau untuk kepengen tampil lebih segar atau flawless, kita bisa memilih warna-warna seperti warna peach ya. Tapi kalau misalnya kalian ada acara malam hari misalnya, itu bisa pakai warna-warna yang bold nih Kak. Lebih Bisa bold warna-warna ya? Misalnya mauve kayak gitu kan, dia nge-bold banget tuh di mata. Atau warna-warna gelap, smoky eyes gitu. Itu bisa dipakai di acara-acara malam hari misalnya gitu. Jadi biasanya sih disesuaikan dengan acara saat itu mau kemana sih Kak. Pastinya. Tuh, buat dinner juga bisa tuh pakai yang bold gitu. Kalau dinnernya malam hari ya.
Tapi kalau untuk lebaran besok, coral juga nggak apa-apa ya? Yes, direkomendasikan sih kalau dari teman-teman MUA sih lebih ke milih warna-warna cerah ya seperti peach dan atau coral gitu. Jadi lebih kita kesana tuh lebih ceria, lebih seger kayak gitu. Karena kan kalau lebaran kita bisa seharian nih Kak di luar Benar, gitu kan. benar, Jadi benar. ketemu orang setiap hari, berapa hari itu kunjungan kemana-mana gitu ya Kak Mitra. Kunjungan ke seluruh tetangga ya. Betul. Belum lagi kalau tamunya banyak banget ya. Yes, makanya kita sekarang mulai ke aplikasi mata ya. Silakan. Kita masih mengundang nih pengunjung setia Gandaria City Mall untuk berkumpul di lantai ground main atrium Gandaria City Mall. Kita masih banyak sekali kegiatan, talk show dan juga ada beberapa hadiah yang dipersiapkan untuk teman-teman yang hadir di sore hari ini. Ini mau nanya agak-agak takut nih, nanti colek-colek matanya jadinya nggak sama nih. Kita tunggu bentar ya, sahabat Cantika. Oh ada lagi pertanyaan? Silakan. Mohon sebutkan nama Kak dan juga asal daerahnya mungkin. Cek ya. Terima kasih Kak Mitra, Kak Eka dan Kak Amanda. Saya mau tanya kalau mata ada lingkaran hitam tadi kan Kak Eka bilang pakai concealer ya. Agak takut pakai concealer untuk area mata karena takut pecah. Nanti malah garis-garis gitu kan malah jadi jelek ya. Udah gitu untuk eyeshadow itu yang pertama. Tips pakai concealer terutama untuk menutupi lingkar mata yang lelah. Yang kedua pakai eyeshadow kan untuk tone yang agak untuk tone lebaran itu tadi kan maunya make up ya. Untuk tone yang agak glitter terus yang agak coklat muda atau mau marun itu gimana cara mix and match-nya? Terima kasih. Baik Kak Rini. Kak Rini, Ya. terima kasih banyak Kak Rini. Sama-sama. Kak Eka tentang concealer nih, Gimana? takut jadi pecah gitu. Menurut Kak Eka nih bagusnya gimana? Apakah harus pakai eye cream dulu apa lembab atau menurut Kak Eka nih seperti apa nih Kak? Yes, gitu nih pecah kayak apaan aja kayak hati ya Kak ya. Oh, hati nggak pecah. Oke, jadi kalau misalnya kekhawatiran kalau pakai concealer itu akan pecah sebenarnya bisa disiasatin dengan kita kan biasanya sebelum makeup nih Kak kita pakai yang namanya skincare dulu nih. Kita kunci dulu nih kulit kita nih pakai pelembab. Kemudian kalau teman-teman yang punya eye cream juga bisa dipakai ini di area mata. Nah, supaya mengaplikasikannya supaya aman di area mata kita yang sensitif, itu bisa pakai jari manis ya, jari manis yang jarang kita pakai buat kegiatan, jadi lebih halus gitu. Jadi jangan pakai telunjuk atau jempol Kak kalau untuk eye cream. Kayak Ngaruh gitu. juga ya urusan Ngaruh ternyata. jari ya, Urusan pemilihan jari ya. Iya gitu. Ini menarik banget loh sahabat Cantika, sahabat Tempo juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Penggunaan jari ternyata bisa menjadi tips yang baik juga ketika kita menggunakan make up. Makanya Baik. tadi bisa sedikit makainya di tap-tap aja ya Kak Rini. Jadi bukan diseret pakai jari, tapi aplikasinya di tap-tap. Jadi dia nggak akan nggak akan geser istilahnya kayak gitu. Kalau kalau kita pakainya diusap geser gini kan dia akan nggak rapih ya. Tapi kalau tap-tap kan jauh lebih meresap atau lebih ngeblend sama si foundationnya kayak gitu. Kak. Ingatkan kembali tangannya harus bersih dong ya Kak Betul ya. banget, harus udah steril. Ini pokoknya. harus penting banget nih, tangan harus bersih dulu baru kita megang wajah kita yang cantik ini gitu kan. Satu lagi tadi Kak Rini warna ya Kak? Warna eyeshadow Kak. Boleh mungkin tadi udah sempat kita obrolin terkait dengan warna, boleh mungkin sedikit di highlight lagi Kak Eka? Biasanya kalau untuk warna, misalnya kita pilih warna peach nih, biasanya kita pakai 3 shade warna nih Kak, warna yang gelap dulu untuk dasarnya atau pas di atas deket bulu mata, kemudian di blend dengan warna di atasnya yang gelap ini, yang tengah-tengah nih Kak, baru yang paling akhir yang warna paling terang untuk di kelopak bagian atas, jadi nanti hasilnya lebih natural dan dia bisa ngeblend kayak gitu Kak. Ini banyak banget nih kalau misalnya urusan pewarnaan ya. Sahabat Cantika, sahabat Tempo dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Mungkin satu lagi nih Kak terkait dengan pemilihan warna nih Kak. Yes. Misalnya untuk mata, tadi kan bisa warna koral ataupun kalau misalnya malam bisa agak tebal ya Kak Eka ya, warnanya bisa mencari yang agak lebih bold gitu. Tapi ini gimana nih yang bisa menjadi pertimbangan atau faktor pemilihan warnanya,
apa nih? Apakah bajunya kah atau aksesoris kita kah atau warna kulit kita atau menurut Kak Eka seperti apa Kak? Nah sebenarnya kan antara busana dan makeup itu kan bagian yang tidak terpisahkan ya. Ketika kita menyukai makeup biasanya kita juga menyukai penampilan yang menunjang makeup kita begitu Kak. Nah jadinya kalau menurut saya kalau seandainya misalnya bajunya udah rame, udah festif gitu ya, udah glam, maka makeupnya mungkin bisa sedikit lebih natural kayak gitu. Sebaliknya kalau misalnya makeupnya itu udah warnanya ngebold banget, glam gitu ya, mungkin busananya bisa sedikit dipilih yang tidak terlalu motifnya tidak terlalu banyak atau yang simpel-simpel aja busananya. Jadi tetap kelihatan nih, ternyata kita menonjolkan di wajah kita misalnya kayak gitu Kak. Jadi saling melengkapi sebenarnya sih antara fashion dan beauty. Saling melengkapi banget ya Kak ya. Juga termasuk aksesorisnya saling melengkapi juga berarti ya Kak ya. Bagi teman-teman yang suka aksesoris itu juga bisa ditambahkan untuk pemanis gitu. Tapi kan itu selera ya Kak ya. Ada juga nih yang nggak suka pakai aksesoris karena lebih suka yang simple-simple atau casual kayak gitu. Asik. Siap. Kita masih menunggu nih sahabat Cantika, sahabat Tempo atau juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Apabila ada pertanyaan terkait dengan penggunaan make up, khususnya make up untuk hari raya, boleh banget diajukan pertanyaannya karena ada beberapa bingkisan menarik dari kami untuk beberapa penanya terbaik. Ini terima kasih banyak nih para pengunjung setia Gandaria City Mall yang sudah bergabung di ground lantai ground main atrium Gandaria City. Ini ngomong-ngomong ini banyak sekali ya teman-teman pengunjung setia Gandaria City Mall yang bisa didatengin nih. Ada banyak booth-booth baju-baju menarik yang mungkin bisa menjadi inspirasi sahabat Cantika, sahabat Tempo dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall untuk menghadapi hari Lebaran yang sudah dalam hitungan hari, teman-teman semua. Nah ini kita lagi pakai blush on, aku coba tap-tap pakai tangan gitu Kak Mitra, baru dilapisin pakai bedak. Baik, kita masih menunggu Kak Eka menyelesaikan tutorial make up-nya. Dan ini perbincangan kita ini semakin menarik ya sahabat Cantika, sahabat Tempo dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Kita mungkin perlu break sejenak untuk mendinginkan suasana terlebih dahulu. Saya ini gini-gini saya panitia rakyat, saya juga rakyat. Baik, bertemu lagi dengan saya Mitra Tarigan yang dan kita sudah memasuki segmen ketiga Ngopi Sore bersama Tempo. Dan kita masih melanjutkan tutorial make up untuk hari raya bersama Kak Eka Pramita dan juga Kak Gabriela Amanda. Ini sekarang sudah di tahap apa nih kalau boleh tahu nih Kak Eka nih? Ini kita lagi mau bikin shading. Shading. Ini Kak Eka nggak usah buru-buru Kak, waktu kita masih banyak loh Kak. Yes. Mungkin Tenang, ada dari Kak pelan-pelan. Eka tips-tips menarik lagi nih dalam pengaplikasian make up, khususnya di bidang shading. Shading ini susah-susah gampang kalau menurut saya nih Kak ya. Aku juga masih belajar loh shading ini. Kalau khususnya untuk shading tuh menurut saya tuh yang paling penting untuk kita-kita yang berbadan besar gitu kan. Kita ingin terlihat tirus gitu kan pipinya kan. Apa nih saran dari Kak Eka kira-kira Kak? Nah kalau biasanya kalau teman-teman main di shading itu lebih pakai contouring ya. Jadi di bagian tulang pipi bagian bawah sih Kak supaya kesannya gitu ya kelihatan tirus gitu. Malah sekarang kan udah banyak yang area untuk dipakein kontur bukan hanya di bawah tulang pipi tapi juga di kening, kemudian di hidung biar ada kesan bayangan atau shade-nya lebih agak
naik gitu kan, bisa juga. Kalau di hidung tuh agar lebih mancung, bener ya Kak ya? Betul sih. Wah, untuk kita yang mungkin hidungnya agak sedikit mungil gitu kan, penggunaan shading ini bisa memberikan kesan tadi ya. Betul. Sama juga untuk kita yang mungkin sedikit memiliki badan berlebih, shading ini penting banget untuk memperlihatkan tirus gitu. Kata orang kan tirus itu menambah kesan lebih cantik, padahal sih sebenarnya saat ini itu kampanyenya adalah mencintai diri sendiri. Yes, bener ya betul Kak ya? banget itu Kak. Jadi tenang saja, although kalau misalnya bisa memang menggunakan shading khusus di bagian pipi itu akan jauh lebih bagus lagi kok. Nah ini sekarang kita masuk ke riasan mata, eyeliner. Eyeliner juga salah satu yang jadi suka, aduh aku susah banget sih presisi antara kiri dan kanan. Sebenarnya nggak dinilai juga sih Kak, cuma ya itu susah juga emang supaya bisa presisi. Emang butuh sering dipakai setiap hari sebenarnya. Saya geng yang susah Kak menggunakan Susah ya, eyeliner. ya. Aduh, tenang Kak, nggak diukur kok, nggak usah pakai nilai juga. Kalau sekarang itu kita yang lagi tren itu pakai eyeliner cukup di ujung mata aja Kak Mitra. Jadi tidak sampai penuh sampai ke pangkal matanya gitu. Eyeliner ini tapi sebenarnya lebih memberikan kesan mata yang lebih lebih belok kah atau Yes, lebih lebih seperti apa tajam. nih Kak? Lebih tajam. Tuh, lebih dramatis kalau bahasa MUA teh. Lebih dramatis, baiklah. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat Cantika, sahabat Tempo dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall kepada Kak Eka ataupun Kak Amanda, boleh banget diajukan. Baik, sambil menunggu Kak Eka menyelesaikan tutorialnya, aku ada pertanyaan nih untuk para pengunjung setia Gandaria City Mall dan kita ada hadiahnya nih untuk teman-teman sahabat Cantika, sahabat Tempo yang mau berkenan ikut serta. Mungkin pertanyaan pertama, siapa tahu ada yang tahu nih, kira-kira apa nama akun Instagram Cantika? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, silakan Kak Dek ya, namanya siapa Dek? Zaman Haira. Oh, ya, jawabannya apa Dek? Boleh. Cantika.com. Wih, Pinter banget. Keren banget. Silakan, boleh mungkin tepuk tangannya untuk adik kita. Silakan hadiahnya langsung. Terima kasih banyak. Baik, pertanyaan kedua mungkin ada nggak sih yang mau menyebutkan makna makeup untuk diri sendiri? Ada yang mungkin yang mau menyebutkan? Ada yang mau menyebutkan makna makeup? Mungkin Ibu mau menyebutkan makna menggunakan makeup kalau buat Ibu tuh seperti apa? Silakan Ibu. Ini pendapat sendiri Pendapat ya. pribadi tentu saja. Kalau menurut saya sih makna make up itu selain untuk mempercantik diri secara psikologis bisa memberikan semangat untuk diri kita sendiri. Waduh. Dan Ibu lebih percaya diri. Lebih percaya diri. Kita setuju banget Ibu. Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Wiwi. Ibu Wiwi dari mana? Dari Bogor. Waduh jauh ya dari Bogor ya. Terima kasih banyak Ibu Wiwi. Kita langsung beli hadiahnya nih. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Wiwi. Mohon tepuk tangannya dong Ibu Wiwi yang sudah ikut menjawab pertanyaan kita di sore hari ini. Mungkin terakhir nih kita masih ada satu lagi pertanyaan terakhir yang menurut saya sih gampang banget ya. Apa makna lebaran? Ini udah bentar lagi udah lebaran ya dan kita dari tadi udah ngomongin tentang hari raya. Apa makna lebaran untuk diri Anda sendiri? Ada mungkin yang mau berbagi pendapatnya? Baiklah, nggak apa-apa, kita masih menunggu. Atau kakak, makna lebaran nggak apa-apa kak? Makna lebaran kalau buat kakak apa kak? Perkenalkan nama saya Yulia. Halo Kak Yulia. Ya, saya SPG AB Indonesia. Oke. Arti makna lebaran adalah saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan dalam 1 tahun yang lalu untuk kembali fitrah. Waduh, terima kasih banget. Terima kasih. Kak Yulia, silakan Kak Yulia hadiahnya. Terima kasih banyak Kak Yulia, Kak Ibu Wiwi dan Ade Samanta untuk ikut serta dalam kegiatan kita sore hari ini. Baik,
Kak Eka belum selesai ya Kak ya? Ini sudah masuk ke area riasan bibir Kak Mitra. Aduh. Jadi kami mau mencoba ombre. Jadi pakai warna lipstick yang nude dulu, yang netral dulu. Tunggu kering sebentar, baru kemudian ditambah warna yang lebih terang. Seperti misal warna fuchsia ini atau misalnya warna merah gitu ya. Tapi kalau aku pribadi sih pernah nyoba, aku seperti orang meriang sebenarnya. Tapi kalau buat Manda cocok ya. Oke. Kita masih menunggu. Kalau ini kita masih bicara tentang make up nih Kak Eka. Kalau Kak Eka sendiri walaupun udah ahli nih Kak. Yang paling susah ini pengaplikasian make up itu yang bagian mana sih kalau buat Kak Eka tuh? Eyeliner sih Kak. Eyeliner ya? Itu yang paling PR banget karena kadang-kadang suka gemeter juga tuh kalau lagi pakai eyeliner. Nggak usah deg-degan ya? Makanya jadi aduh itu PR banget sih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau sering-sering tiap hari dipakai sebenarnya terbiasa sih Kak. Oke, berarti kita emang harus lebih banyak latihan ya Kak ya? Betul banget. Sedikit lagi nih, urusan ombre tadi ya Kak ya, berarti akhirnya tuh biasanya kita bisa mendapatkan warna baru ya Kak kalau misalnya kita mencampur-campur berbagai warna-warna lipstik kita yang banyak banget itu ya Kak ya? Iya, padahal bibirnya cuma satu loh Kak, tapi warna lipstiknya banyak. Tapi kadang-kadang warna lipstiknya sama, produknya banyak gitu kan? Iya, gitu. Kak, ngomongin terkait dengan Cantika nih Kak, kan tadi Kakak bilang sempat salah satu program Cantika itu live Instagram ya Kak ya. Tadi ada beberapa sosok yang menarik. Tadi mungkin boleh Kakak, tadi agak cepat sedikit kan Kak dikasih tahu bahwa mungkin 1-2 sosok yang menurut Kak Eka inspiratif itu yang sosok yang seperti apa sih Kak dari live Instagram Cantika itu Kak? Kalau sebenarnya yang udah pernah kita highlight itu yang dari anak mudanya nih Kak, milenial. Jadi selain ada public figure nih, Cantika juga pernah mengundang beberapa public figure yang berprestasi nih di bidang film, kemudian di bidang lingkungan. Nah, ada juga nih yang masih muda tapi udah punya prestasi seperti Ais Nina dari Gresik atau disebutnya Greta dari Gresik ya. Dia memperjuangkan aktivis lingkungan untuk tidak menggunakan sampah plastik nih Kak. Dia usianya tuh berapa tuh Kak? Masih muda kalau tidak salah sudah SMP ya. Baru SMP? Iya. Jadi kita punya Greta Thunberg tapi dari Indonesia ya Kak ya? Betul, sama Ayang Kansa yang dia mendaki 7 gunung di dunia. Jadi dia ikut ayahnya kemana-mana ke gunung di dunia untuk naik gunung. Itu juga sekarang baru SMA Kak, jadi dia naik gunung sudah sejak kecil kayak gitu. Itu artinya seperti yang tadi kita katakan bahwa banyak kok perempuan-perempuan bahkan yang muda ya Kak ya? Yes. Yang tadi inspiratif ya Kak ya, yang ternyata sudah diangkat isunya, beritanya oleh teman-teman Cantika.com. Wah, boleh mungkin tepuk tangan nih untuk teman-teman Cantika.com ini. Ya, sudah jadi nih Kak, tinggal kita pakai selendang. Ini siap buat lebaran kayaknya nih. Bisa dipakai untuk ini juga loh Kak, untuk buka bersama. Masih ada ya? Masih ada kayaknya sih. Masih ada buka bersama di hari-hari terakhir ya. Tapi sekarang kayaknya fokusnya lebih pada belanja deh Kak. Untuk teman-teman wanita yang mungkin yang belum berkerudung, kita bisa menggunakan selendang ya untuk mempercantik, bener ya Kak ya? Yes, bener. Dan jatuhnya lebih ke modest juga ya Kak ya? Betul, sekarang kan modest fashion juga lagi tren Kak, jadi banyak di antara teman-teman yang belum berhijab tapi sudah suka menggunakan fashion modest. Kayak dan gitu. itu bisa menjadi awal mula mungkin belajar berhijab gitu ya Kak ya? Bisa menjadi pilihan. Nyaman Kak Mitra dipakainya. Baik, mungkin Kak Manda kalau sudah selesai boleh ke sini. Boleh mungkin turun keliling ke 2 juta penonton kita ini. Silakan mungkin berkeliling agar dilihat secara langsung oleh penonton-penonton setia kita, pengunjung setia Gandaria City Mall seperti ini, hasil makeup. Ya, boleh sini lagi ke arah sini, siapa tahu ada kakak-kakak di sebelah sini untuk melihat. Seperti ini penampilan Kak Amanda. Baik. Emang dari awal udah cantik begini ya Kak ya. Baik, kalau sudah mungkin boleh kita kembali duduk di tengah lagi. Oke, mungkin sedikit di round up lagi nih Kak. Mungkin Kak Eka mau sedikit memberikan penjelasan lagi kepada seperti apa nih hasil darinya. Jadi kalau Manda ini kan dia kulitnya terang ya Kak ya, light gitu. Jadi pemilihan warna-warna yang segar seperti peach dan coral ini menurut aku bisa menonjolkan bagian yang ingin Amanda tonjolkan gitu dibanding ketika kita memilih warna-warna yang pucat seperti kayak
dusty pink itu kan terlalu pink ya kalau misalnya dusty pink jadi nggak naik dia warnanya karena kulit Manda ini lebih terang kayak gitu. Kemudian untuk bagian mata juga karena sama seperti aku yang agak masalah di kelopak gitu ya, ini jadi penggunaan aplikasi eyeshadow juga lebih naik ke atas nih Kak, jadi kesan matanya ke atas itu dan tidak sayu seperti yang Kak Ladira bilang itu jadi tampak kayak gitu Kak, jadi lebih ke situ sih. Keren banget ya. Semoga sahabat Cantika, sahabat Tempo dan semua pengunjung setia Gandaria City Mall, semoga talk show kita dan tutorial make up hari raya ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mungkin kita ingin mendengar nih sedikit closing statement dari Kak Manda juga Kak Eka. Silakan. Mungkin Kak Manda dulu, silakan. Kalau misalnya ngomongin closing statement ya, paling saya tuh pengen menekankan bahwa yang namanya make up itu bukan cuman sebagai alat untuk mempercantik diri, tapi kita bisa mendapatkan banyak privilege dan juga memiliki banyak dampaknya gitu. Setelah saya belajar make up itu saya jadi makin mempelajari bahwa di kehidupan sosial tuh ada yang namanya beauty privilege juga, dan nggak harus yang cantik seperti apa kok, yang penting kita berdandan, kita kelihatan proper, orang tuh bakal punya impression yang lebih baik dan juga reactionnya pun bakal lebih baik ke kita gitu. Sehingga kalau misalkan make up itu bukan cuma soal kecantikan sih, juga soal meningkatkan percaya diri kita gitu ya. Jadi kita bisa lebih mengeksplor segala sesuatu dengan rasa percaya diri yang akhirnya impactnya bakal lebih baik gitu sih. Memberikan impact ya Kak Amanda. Betul dong. Terima kasih banyak. Langsung silakan percaya diri ya Kak. Memberikan percaya diri. Silakan Kak. Kurang Eka. lebih aku tidak jauh berbeda dengan Manda. Cuma aku lebih ke highlight di bagian ketika kita tahu bagian wajah yang menurut kita itu paling oke. Kan kita kadang tahu nih, oh aku tuh bagian mata aku tuh oke atau cakep nih aku di bagian mata. Jadi aku eksplorasi di bagian mata. Nah ada juga yang bibir aku nih, aku kok suka ya dengan bibir aku nih kayak cocok deh dipakai lipstik warna apa aja. Jadi kita bisa main di bibir. Terus ada juga orang yang suka alisnya, jadi punya alis yang tebal gitu. Jadi cuma cukup pakai eyebrow aja, alisnya sudah stunning kayak gitu Kak. Jadi ketika kita tahu bagian wajah mana yang ingin kita tonjolkan, itulah yang kemudian kita highlight. Jadi jangan merasa insecure dengan kalau misalnya kondisi wajah kita katakanlah tidak seperti standar kecantikan orang banyak. Kita punya standar kecantikan diri kita sendiri, yaitu cantik versi diri kita masing-masing. Gitu Kak Mitra. Cantik versi diri kita masing-masing. Boleh kita berikan aplaus kepada dua pembicara kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Manda, Kak Eka untuk perbincangan yang menurut saya seru sekali. Sudah memberikan tips dan trik juga dengan beragam tips dan trik dari segi makeup ya, khususnya untuk persiapan hari raya. Kita juga ucapkan terima kasih kepada sahabat Tempo, sahabat Cantika dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall yang sudah ikut serta dalam kegiatan Ngopi Sore Tempo dengan tajuk tutorial makeup untuk hari raya. Terima kasih banyak waktunya dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini kami temani para sahabat Tempo, sahabat Cantika dan juga pengunjung setia Gandaria City Mall. Jangan lupa untuk follow media sosial kami yaitu Instagram tempo.co, Instagram cantika.com, serta kunjungi website tempo.co, Tempo Media Group yaitu www.tempo.co dan juga cantika.com. Kami pun mengajak Anda untuk selalu membaca konten eksklusif majalah Tempo dan juga koran Tempo Digital yang bisa di-download di aplikasi Play Store Tempo Media. Dan jangan lupa untuk selalu mengupdate berita serta acara Tempo selanjutnya. Akhir kata saya Mitra Tarigan dan seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.